Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua jemaat Tuhan yang ikut bersama mengadakan ibadah online pada pagi hari ini. Puji Tuhan karena sampai hari ini sudah 7 minggu kita mengadakan ibadah di Roma. Saya percaya bahwa semua jemaat Tuhan, walaupun kita mengadakan ibadah di rumah, tapi kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Dan puji Tuhan kita ada kemudahan untuk adakan online ibadah. Dan saya percaya bahwa ini sedikit sebanyak memberikan dorongan kepada semua jemaat untuk tidak kehilangan berita-berita terkini dan terutama sekali di dalam bagi mereka yang ada kesempatan dan peluang untuk ikut serta di dalam ibadah online ini. Saya percaya bahwa kita nikmati bagaimanapun banyak jemaat kita yang tidak dapat mengikuti ibadah online. Kita doakan supaya dimanapun mereka berada, mereka dapat bersama-sama dengan keluarga di dalam ibadah. Saudara-saudara, sebelum kita meneruskan ibadah kita, mari kita berdoa di dalam doa syafaat pada pagi hari ini untuk beberapa perkara. Pertamanya, mari kita berdoa untuk apa yang diumumkan oleh pihak kerajaan pada 4 hari bulan Mei adalah satu tarik yang dianggap keramat karena bermula pada tarik itu PKPB diperkenalkan, yaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Nah, kita berdoa supaya walaupun PKPB ini diperkenalkan, tapi rakyat tidak sesuka itu untuk berjalan dan menggunakan kesempatan tanpa memperhatikan dan mengamalkan pergerakan bersyarat yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Sedikit memberikan kegusaran di mana pernah ini berlaku di Jepun dan juga di beberapa tempat apabila mereka mengadakan kawalan pergerakan ini dikurangkan dan menyebabkan satu lunjakan penularan kembali wabah ini. Nah, saudara-saudara, mari kita berdoa untuk beberapa perkara pada pagi hari ini. Pertamanya, mari kita berdoa untuk kesejahteraan dan kesehatan jemaat dimanapun berada. Dan juga kita berdoa untuk negara kita dan juga untuk seluruh dunia. Dan juga kita berdoa untuk ibadah. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus, karena pada pagi hari ini kami dapat mengadakan ibadah online bersama-sama. Nah, ini adalah minggu yang ketujuh, tapi kami sangat bersyukur karena masih dengan semangat yang berkobar-kobar untuk menikmati ibadah bersama di dalam keluarga masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan memberikan perlindungan secara khusus. Ini adalah doa kami kepada semua rakyat Malaysia, kepada kerajaan yang menangani persoalan masalah yang dihadapi wabah penyakit ini, dan pihak KKM dan semua terlibat, termasuk polis dan askar rela yang mengawal pergerakan, dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati, melindungi mereka semua, kesehatan mereka, keluarga mereka, dan juga kepada seluruh jemaat ISIB, jemaat Kristen di mana-mana. Kami berdoa supaya Tuhan melindungi, khususnya jemaat ISIB Bandaraya. Pada pagi hari ini saya berdoa supaya Tuhan memberikan perlindungan secara khusus. Darah Kristus akan membungkusi setiap jemaat Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk dunia pada amnya. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati dan mengawali, dan juga kami berdoa supaya semua manusia di setiap pelosok dunia ini bekerja sama dengan kerajaan, pemerintah di mana mereka berada untuk mengawali penyebaran wabah ini.
Kami berdoa Tuhan Yesus supaya ekonomi negara ini dan dunia ini dipulihkan. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya orang-orang Kristen di mana-mana, Tuhan Yesus supaya apapun yang berlaku di dalam negara ini, di dalam seluruh dunia ini, akan memberikan kesan yang luar biasa secara rohani. Penginjilan, kegerakan rohani, kebangunan rohani, dan kesadaran rakyat tentang pengharapan yang pasti hanya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mulahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan dari awal dan sampai akhir. Kiranya Tuhan memberkati setiap hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan puji-pujian dan juga di dalam penyampaian firman Tuhan ada urapan Tuhan kepada hamba-hambamu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita mulakan ibadah kita. Saya menyerahkan masa ini kepada MC. Mari kita nikmati ibadah. Shalom, selamat datang dan selamat bertemu di ibadah atas talian SIB Bandaraya Kota Kinabalu. Apa kabar Anda hari ini? Pastinya kita semua berada dalam keadaan yang baik saja kan? Bagi baru yang pertama kali bersama-sama dalam ibadah ini, saya ucapkan selamat bergabung di SIB Bandaraya. Dan jangan malu-malu untuk komen di ruangan komen yang ada di bawah ini. Sudah 7 minggu kita berada di dalam perintah kawalan pergerakan. Namun, saya percaya ini bukanlah penghalang untuk kita memuji, menyembah, dan mendengarkan perkataannya. Sudah siap untuk menikmati ibadah hari ini? Sit back and relax, dan mari sama-sama kita ungkapkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih sekalian. Selamat hari Minggu. Saya percaya walaupun kita tidak dapat berkumpul bersama untuk beribadah disebabkan PKP yang sedang berlangsung ini, tapi itu bukanlah penghalang untuk kita memuji, menyembah, dan mendengar firman-Nya. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan senantiasa dan atas anugerah-Nya dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami ingin datang kepadamu membawa pujian syukur kami Bapa. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenan-Mu ya Tuhan,
anugerah terbesar, ku naikkan syukurku, kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Perkenan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang kemuliaan, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku, kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku, kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku, kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku, kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Haleluya Yesus. Ajarkanlah Tuhan untuk terus tetap setia kepada-Mu Tuhan, agar terus tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan Bapa, kami percaya bahwa anugerah-Mu Tuhan adalah anugerah yang terbesar sekali di dalam hidup kami Tuhan. Kami terus memuji-Mu Tuhan, walaupun kami sedang mengalami krisis Tuhan. Bagi kita yang percaya bahwa anugerah Tuhan itu terbesar, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, amin. Sorak-sorai Tuhan. Percaya, walaupun kita berada dalam musim PKP ini, tetapi itu bukanlah penghalang untuk kita memuji dan menyembah Tuhan kita. Amin. Amin. Mari kita sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku
syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan yang telah lakukan dalam hidup kita, atas segala berkat kemurahan-Nya di dalam kehidupan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Kau Allah yang baik, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, Yesus, Engkau sangat baik bagi setiap kami, Tuhan. Kau Allah yang menyediakan segalanya bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas berkat-Mu, atas kebaikan-Mu. Haleluya, Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, pakai kami Bapa, biarlah kami juga dapat menjadi berkat kepada setiap orang di sekeliling kami, Tuhan. Bagi yang mau menjadi berkat kepada semua orang di sekeliling kita, sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Pujilah nama Tuhan kita. Mari jemaat kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada Engkau karena kesetiaan-Mu buat kami, karena kebaikan-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih karena kekuatan, terima kasih karena kesehatan, dan terima kasih karena Engkau mencukupi kami Tuhan. Terima kasih pada pagi ini Tuhan, kami ada kesempatan untuk memberi. Dan saya berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati setiap jemaat yang akan memberi. Supaya Engkau terus-menerus mencukupi di dalam segala keperluan kami setiap hari ya Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan supaya persembahan ini, pemberian ini kami dapat guna pakai untuk meninggikan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Di gereja ini, bahkan di gereja-gereja setempat, di tempat mana kami dapat membantu. Berkati persembahan ini ya Tuhan. Berkati gereja SW Bandara ya Tuhan, supaya kami senantiasa berada di dalam kecukupan, di dalam segala keperluan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akan memberi dengan mengucap syukur atas segalanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hanya ini Tuhan persembahan-Mu, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, tak ku miliki
harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersamakan, hanya Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan bersamaku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Salam dan selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan anugerahnya kita dapat beribadah pagi hari. Itu walaupun kita dalam keadaan tidak perintah pergerakan, jarak pergerakan, namun kita dapat melaksanakan ibadah kita. Hari ini tema khotbah kita adalah diberkati untuk memberkati. Teks firman Tuhan yang adalah yang terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 hingga yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 1, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bahagian di dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberi lebih daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih-Mu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang telah oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya. Maka sekarang, selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaan, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu telah rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupi kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpul sedikit tidak kekurangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang telah bentar kami baca. Sebentar ini kami ingin belajar untuk memahami rahasia kebenaran firman-Mu, yaitu Bapa, curahkanlah hikmat, pengetahuan, dan kepandaian kepada kami,
supaya kami mempunyai kebijaksanaan untuk mengerti dan memahami kebenaran firman. Jauhkanlah kami dari fikiran-fikiran yang tidak berkenan kepadamu, supaya kami dapat tenang untuk mendengar kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, tema kita diberkati untuk memberkati. Dalam 2 Korintus yang sebentar kita baca, 8 ayat 1 hingga ke-15. Melihat keseluruhannya adalah pelayanan kasih, ministry of love bagi masyarakat ketika dalam kekurangan. Namun di sebalik semuanya itu, ayat 5 telah menegaskan, mula-mula karena mereka menyerahkan diri kepada Tuhan, kemudian kepada kami juga, sesuai dengan kehendak Allah. Saya pikir ini satu perintah yang cukup jelas kepada kita. Kalau kita memberkati orang, pertama kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Ini sesuai dengan khotbah minggu lepas yang dibicarakan oleh Penatua Matias. Penyerahan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, pelayanan kasih ini pertama berlaku di Antioquia. Dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ayat 28. Agabus bangkit oleh kuasa roh yang mengatakan bahwa seluruh dunia akan timpa bahaya kelaparan yang besar. Ini seakan-akan sama dengan keadaan kita sekarang ini, dengan COVID-19 ataupun senang disebut coronavirus. Murid-murid atau orang Kristen mengutus untuk mengumpulkan sesuatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka, mengirimkan kepada saudara-saudara yang ada di Yudea ataupun di Yerusalem. Pelayanan kasih oleh Petrus dan sahabat-sahabatnya bagi mereka di Yerusalem dalam Galatia 2 ayat 10. Kamu harus tetap mengingatkan orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Petrus dan sahabat-sahabatnya Yakobus, Kefas, Yohanes, Barnabas melayani orang yang tidak bersunat dan yang bersunat, namun fokus kepada orang-orang miskin. Pelayanan kasih oleh Rasul Paulus mengantar bantuan kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Roma pasal yang ke-15 ayat 25 hingga 29. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbang sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. COVID-19 telah mengugatkan kesejahteraan, ekonomi, keagamaan, namun krisis ini memberikan kita pembaruan gaya hidup, meliputi kesejahteraan, ekonomi, praktis keagamaan. Setiap krisis bencana itu menghasilkan sesuatu yang penyelesaian secara baru. Message ataupun nasihat dari teks ataupun tema kita pagi hari ini, yang pertama yaitu yang dalam ayat yang kedua, memberkati dalam kekurangan. Ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka itu adalah jemaat di Makedonia, meluap meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat di Makedonia membantu orang-orang di Yerusalem walaupun mereka sendiri dalam kekurangan dan kesukaran. Ini saya pikir inilah nasihat yang pertama oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nasihat kedua, memberi menurut kemampuan. 2 Korintus 8 ayat 3. Mereka memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini kita lihat bahwa memberi dengan sukacita, bukan dengan keegoan. Memberi dalam kekurangan mendatangkan sukacita.
Yang ketiga, mengambil bahagian di dalam pelayanan kasih. Ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta, mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bahagian di dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ini cukup jelas bagi kita, yang membuatkan kita tergerak untuk membantu mereka yang di dalam kekurangan ada oleh karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Pada beberapa minggu yang lepas, kita lihat bahwa Pastor Rafael ada menyebarkan bahwa ada bapa pribadi yang memerlukan pertolongan. Mereka adalah orang yang dalam serba kekurangan, dan mana jemaat kita mengambil bahagian. Begitu juga di BTS. Pada saat-saat begini ya sebenarnya adalah kita harus melihat di luar sana. Dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Nah, kita memberi bukan dengan paksaan, bukan sedih hati, ataupun terlalu kata, kalau saya memberi, saya kekurangan. Tapi jelas dalam firman ini menyatakan kita memberi dengan sukacita, dengan kerelaan. Karena kita mengasihi orang yang di sebelah sana. Nasihat keempat, iman berserta perbuatan. Ayat yang ke-7 dalam teks 2 Korintus 8. Maka sekarang sama-sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Mana lihat dalam teks ini, saudaraku, kalaupun kita beriman, kita selalu memperkatakan dalam kata-kata, tapi kita tidak melakukan dalam perbuatan di sesuatu yang bukan menggenapi pelayanan kasih itu. Yang kelima, nasihat yang kelima, membantu untuk mengimbangi kekurangan orang lain. Dalam konteks ini, dalam ayat yang ke-13 teks 2 Korintus 8. Sebab aku kamu dibebani dengan bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupi kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupi kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sebenarnya waktu kita membantu, selalunya jangan kita mempersoalkan. Kadang-kadang kita membangkitkan. Kenapa orang ini malas? Kenapa orang ini tidak berusaha? Tapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, waktu keadaan begini, Tuhan ingin melihat, adakah kita hidup dalam penuh kasih, seperti kita kasih kepada Allah. Kalau kita tidak dapat melakukan mengasihi Allah, pasti kita tidak boleh melakukan hal yang sedemikian, yang membantu orang lain. Ingatlah perkataan supaya ada keseimbangan, supaya kita dalam kecukupan, mereka juga yang ditolong di dalam kecukupan. Nasihat yang keenam, janji Tuhan, orang yang setia dalam pelayanan kasih tetap dalam kecukupan, kemakmuran, dalam bahasa yang selalu diungkapkan oleh orang. 2 Korintus 8 ayat 15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ayat firman Tuhan ini disokong dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkurangan. Saudaraku, orang yang suka memberi akan bertambah makmur.
Dan orang yang kedekut akan hidup dalam kekurangan. Firman Tuhan ini telah mengajarkan kita bahwa dalam keadaan krisis seperti ini, Dia menuntutkan orang-orang yang penuh kasih. Karena orang-orang Kristen itu adalah hidup dalam kasih. Karena kasih itulah hukum yang pertama dan utama. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini yang perlu kita renungkan, lakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari sampai Maranatha adalah pelayanan kasih. Itu adalah petunjuk kehidupan rohani kita. Siapa kita sebenarnya? Dikatakan di dalam teks tadi adalah Petrus dan sahabatnya adalah melayani untuk mereka yang bersunat, yang tidak bersunat. Bagaimana kita tidak boleh membuat sempadan di dalam kita memberkati orang lain. Mungkin orang itu tidak beriman seperti kita. Orang yang belum mengenal Tuhan, siapapun latar belakangnya. Apabila kita mengasihi, memberi, pasti sinar cahaya kemuliaan Tuhan kelihatan. Di 6 perkara yang harus kita renungkan dan lakukan. Yang pertama, saya ulangi, memberkati dalam kekurangan. Pasti saudara punya sukacita. Memberi menurut kemampuan. Dengan itu saudara akan tenang, bukan dari keegoan. Mengambil bagian dalam pelayanan kasih adalah satu kenikmatan di dalam mengasihi dan mengikuti Tuhan. Iman disertai dengan perbuatan adalah satu tindakan yang kita hidup di dalam kebenaran. Membantu untuk mengimbangkan kekurangan orang lain adalah sebenarnya kita menyatakan kasih yang sempurna dan sejati. Janji Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, orang yang setia dalam pelayanan kasih tetap tidak berkurangan. Karena orang yang setia di dalam memberi akan diberkati oleh Tuhan. Sebelum saya mengakhiri khotbah hari ini, saya ingin kita sama-sama membaca firman Tuhan dalam saya dapat dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat 1 hingga yang ke-12. Saya terdorong untuk kita merenungkan teks firman ini sesuai dengan situasi kita sekarang berada di dalam perintah kawalan pergerakan dan bulan Ramadan. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan berfirman, berteriaklah dengan sekuat-kuatnya, beritahulah umatku orang Israel tentang dosa mereka. Mereka menyembah aku setiap hari, mengaku bahwa mereka berhasrat mengenal aku serta mematuhi hukumanku. Mereka berkata bahwa mereka mahu aku memberi mereka hukum yang adil dan bahwa mereka suka menyembah aku. Umatku bertanya, apa gunanya kita berpuasa jika Tuhan tidak melihatnya? Mengapa kita harus menahan diri daripada makanan jika Dia tidak memperhatikannya? Tuhan berfirman kepada mereka, ketika kamu berpuasa, kamu mementingkan hal sendiri dan menindas pekerja-pekerja kamu. Puasa kamu menyebabkan kamu ganas, kamu bergaduh dan bertengkar. Jangan sangka puasa seperti itu akan menggerakkan hatiku untuk mendengar doa-doa kamu. Apabila berpuasa, kamu menyiksa diri. Kamu menundukkan kepala seperti daun rumput yang runduk. Kamu membaringkan di atas kain guni dan abu. Itukah yang kamu sebut berpuasa? Apakah kamu menyangka bahwa aku berkenan
dengan perbuatan kamu itu. Inilah puasa yang aku kehendaki. Tanggalkanlah belenggu penindasan dan beban ketidakadilan serta bebaskan orang yang menindas. Bagilah makanan kamu dengan orang yang lapar dan sebutlah orang miskin yang tidak tempat berteduh ke dalam rumahmu. Berikanlah pakaian kepada mereka yang tidak mempunyai pakaian, dan jangan tolak anak saudaramu, kamu sendiri memerlukan pertolongan. Maka cahaya kamu akan bersinar seperti fajar meraka. Luka-luka kamu akan segera sembuh. Aku akan sentiasa menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu. Hadiratku akan melindungi kamu di setiap sudut. Apabila kamu berdoa, aku akan mengabulkan doa kamu. Dan apabila kamu memanggil aku akan menjawab. Jika kamu menghentikan penindasan dan penghinaan terhadap orang lain, serta segala kata-kata fitnah, jika kamu memberikan makanan kepada orang yang lapar dan memenuhi keperluan orang yang tertindas, maka kegelapan di sekitar kamu akan menjadi terang siang. Aku sentiasa memimpin kamu serta mengenyangkan kamu di tanah kering. Aku akan menjadikan kamu kuat dan sihat. Kamu akan menjadi seperti taman yang menghadapi cukup air dan seperti mata air yang tidak pernah kering. Kamu akan membina semula apa yang sudah lama runtuh. Kamu akan membinakan semula di atas asas yang lama. Kamu akan kenal sebagai umat yang membina semula tembok-tembok kota dan rumah-rumah yang runtuh. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya dan beriman bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Semoga semua yang mendengar firman Tuhan hari ini diberkati dan memberkati orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Allah kami yang bersemayam di Maha Tinggi di sorga. Kami bersungguh berterima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu menjadi praktis dalam hidup kami. Selagi kami berada di bumi ini ya Tuhan. Dan kami rindu untuk melihat orang lain di sekitar kami tertolong dan menolong. Terima kasih Bapa. Diberkatilah semua jemaat kami yang mendengar melalui khotbah pagi hari ini. Kiranya hidup kami hari demi hari adalah untuk Tuhan, untuk memperlihatkan kemuliaan dan kemuliaan Tuhan kepada dunia yang memerlukan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. One, two, one.
Haleluya. Kita bersyukur kepada Dia, kepada Tuhan kita. Dia sudah memberkati kita melalui ibadah dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Pujian dan penyembahan kita sudah naikkan di hadapan Tuhan. Kita juga sudah diberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, terimalah pemberkatan dari Dia yang menyertai kita, menyertai dan memberkati kita, memberikan kekuatan kepada kita. Jadilah saksi dimanapun kita berada sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya kepada Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin.